Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang telah membacakan surat An-Nisa ayat 69 hingga 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di Cahaya Ramadan. Kita tinggal hitung hari aja ya, kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Sungguh membuat hati itu semakin terharu, kita akan sebentar meninggalkan Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat dan tentu pengikut-pengikutnya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, di Cahaya Ramadan kita di penghujung Ramadan, di kesempatan kali ini kami mengangkat tema tentang pahala atas setiap ketaatan. Ketaatan apa sajakah yang mendapat pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di kesempatan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya Ustazah Nur Alina yang akan sharing dengan Ibu Majelis Taklim yang sudah ada. Ibu Majelis Taklim dari Al Muhajirin Oibufu Kota Kupang. Apa kabar semuanya Bunda?
Apa kabar Ustazah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi. Jumpa lagi. Mudah-mudahan ini kita gak jumpa di sini aja Ustazah, bisa di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah juga mempertemukan kita di Jannatun Naim. Amin. Allahumma amin. Insyaallah ibu-ibu ya. Jannatun Naim. Kerinduan semua umat muslim siapapun ya, Ustazah, luar biasa sekali. Amin robbal alamin. Kita udah sama-sama mendengarkan surah An-Nisa tadi. Kalau kata surah An-Nisa itu berarti semua yang serba indah-indah, puji-pujian. Anissa ya, bersyukurlah Anda yang punya nama Anissa. Misal juga itu hari kenapa nggak kasih nama Anissa Asmara gitu. Anissa Asmara gitu. Jadi nggak juga ya, Allah ini orang tua sudah memberikan nama yang baik. Baik Ustazah, sesuai dengan tema kita yaitu pahala atas setiap ketakwaan. Ketakwaan mana saja yang mendapat pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ya betul kata Mbak Ian ya. Ini hari-hari terakhir ya kita berpuasa Ramadan di tahun 1435 Hijriah. Dan subhanallah sampai hari ini Allah memberikan kita kesehatan. Amin. Ya. Baik itu fisik, pikiran ya maupun kondisi-kondisi jasadiah lain ya yang menyertai kita, dan subhanallah sampai hari ini Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa melakukan tafakuh fiddin, memahami ilmu agama kita sebagai panduan kita dalam menjalankan kehidupan kita. Begitu ibu-ibu ya. Dan tadi Mbak Ian juga sudah menjelaskan tema kita kali ini adalah pahala atas setiap ketaatan. Saya ingin membacakan satu hadis yang cukup panjang ya, ini ada di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, salah satu dari 40 hadis Imam Nawawi, yang ini merupakan hadis ke-25. Saya bacakan artinya ibu ya, supaya langsung tahu. Abu Dzar radhiyallahu an menuturkan bahwa ada beberapa orang di antara sahabat-sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi SAW, atau setidaknya ya kalau dalam bahasanya itu mereka curhat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, kalau di hadis itu dijelaskan dengan ahlud dathur ya, ahlud dusur, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat seperti kita sholat ya, yusolli kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Mereka bersodakoh dengan kelebihan harta mereka. Sementara ya sahabat-sahabat Nabi yang bertanya itu adalah orang-orang yang tidak mampu, begitu. Kemudian Nabi SAW berkata atas curhatan beberapa sahabat ini, bukankah Allah telah memberikan ya atau menjadikan apa saja bagi kalian untuk bersodakoh? Sesungguhnya fi kulli tasbih, dalam setiap kalimat tasbih itu ada sodakoh. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, di dalam setiap kalimat takbir, dalam setiap takbir itu ada sodakoh. Di dalam setiap tahmid itu ada sodakoh. Di dalam setiap tahlil itu ada sodakoh. Di amar ma'ruf itu ada sodakoh. Di nahi mungkar ya, atau kita mencegah dari kemungkaran, itu juga ada sodakoh. Dan di dalam jimaknya seseorang ya, jima itu mohon maaf hubungan suami istri, persetubuhan di antara suami istri, itu juga ada sodakoh. Ya, loh, para sahabat heran yang bertanya ini. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami ketika melampiaskan syahwatnya kepada istrinya juga mendapatkan pahala dan di dalamnya itu ada sodakoh? Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kalian tahu ya, seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, maksudnya bukan kepada istrinya yang halal,
dia akan berdosa? Nah, demikian pula jika dia melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, yaitu istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Imam Al-Bukhari. Subhanallah, jadi di dalam hadis ini Allah menjelaskan dari segala hal ya, dari segala hal itu ternyata ada sedekah, dan itu insya Allah berpahala. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa para sahabat ini ya, di yang awal-awal kan mereka, para sahabat ini bertanya ya tentang mereka ya, yang amal mereka itu terlampaui oleh orang-orang kaya, karena mereka bukan orang-orang kaya. Rata-rata kita juga bukan orang kaya, Mbak Yan ya. Enggak, sedang-sedang saja. Artinya juga berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia itu juga hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, bagaimana, kan sebagian besarnya pasti kaum muslim kan ya. Nah, di sini para sahabat itu bertanya, bukan karena mereka itu iri terhadap kekayaan orang-orang yang kaya ini, bukan. Mereka tidak menanyakan kenapa kami tidak diberikan harta. Mereka tidak menanyakan kenapa kami itu kok tidak seperti orang kaya ini diberikan kekayaan. Mereka tidak komplain masalah itu. Tapi mereka bertanya masalah ketaatan mereka yang ketinggalan dari orang-orang yang punya banyak harta ini yang mereka tanyakan. Jadi mereka iri, mereka cemburu, mereka merasakan adanya giroh ya, kecemburuan artinya ya, terhadap orang-orang yang kaya ini. Karena apa? Orang-orang kaya ini sholat, mereka sholat. Kemudian mereka juga berpuasa, orang-orang kaya ini berpuasa. Mereka naik haji, orang-orang kaya naik haji. Mereka berzikir, orang-orang kaya berzikir. Kemudian mereka beramar ma'ruf nahi munkar ya, dan sebagainya, orang kaya ini juga melakukannya. Tapi orang kaya ini bisa menginfakkan banyak dari rezekinya, begitu. Jadi mereka komplain bukan masalah kayanya, mereka komplain masalah fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan yang mereka agak ketinggalan, begitu. Kalau kita biasa komplain masalah apa ya? Aduh, kok yang itu punya mobil, saya baru punya sepeda pancal. Jangan menghayal sampai sejauh itu. Tapi insya Allah ibu-ibu qanaah ya dengan apa yang ada, insya Allah. Tapi Ustazah, kenapa dia bisa berjilbab cantik begitu, kok saya belum siap-siap? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget kalau kayak gitu. Ya. Itu bukan komplain tapi muhasabah ya. Salah lagi. Baik. Benar-benar. Jadi subhanallah ya, para sahabat ini menanyakan hal-hal yang mereka itu takut, mereka khawatir akan apa? Ketinggalan berbuat baik. Nah, ini menjadi satu ibroh, satu hikmah bagi kita yang besar ya. Seharusnya yang kita takutkan itu adalah ketika kita takut ketinggalan dalam hal ketaatan, dalam hal berbuat kebaikan. Kita ketinggalan dalam hal menjaring pahala, mengumpulkan amal kita ya sebagai bekal nanti menghadap Allah di hari akhir. Itu mungkin yang sangat penting ya. Ini yang sangat penting ya bagi kita, bukan mungkin ya, ini sangat penting bagi kita ya. Insya Allah. Kemudian dari mana lahirnya kecemburuan atau rasa iri mereka ya terhadap orang kaya itu? Itu lahir dari keinginan mereka ya, dari irodah mereka ya, kemauan mereka untuk berbuat kebaikan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini, berarti konteksnya ya, komplain mereka dalam tanda petik atau curhatan mereka tadi, curahan hati mereka itu bukan karena harta ya, bukan karena kekayaan ya, tapi konteksnya adalah mereka ingin mendapatkan pahala yang itu ya sama dengan atau bahkan lebih ya dari pahala orang-orang kaya yang mereka tidak sama memiliki harta seperti orang-orang kaya tadi. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat menenangkan ya, sesuatu yang membuat semangat mereka itu tidak kendur.
Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan apa saja untuk kalian itu bersodakoh? Apa saja. Jadi di sini sodakoh itu tidak hanya terbatas pada harta, ya. Bahkan bisa jadi ya di salah satu hadis ya dijelaskan ada orang yang membawa satu gantang ya, kalau di sini mungkin satu apa ya? Satu gantang apa? Satu mangkok kali ya, bukan satu satu mangkok, satu mangkok kurma. Sementara ada orang kaya itu ngasih dinar, ngasih dirham, ngasih unta, kuda ya. Kemudian ada sebagian orang menertawakan ya, apa artinya ya, satu mangkok kurma itu begitu. Rasulullah menegur ya, seandainya ditimbang ya sama kadar keikhlasannya, kemudian mereka menjalankannya sesuai dengan aturan Allah, ketaatannya sama dengan orang yang memberikan dinar dan dirham tadi, ditimbang itu sama nilai sodakohnya di sisi Allah. Karena apa? Orang katakanlah Bu ya punya 1 miliar, kemudian sodakoh 100 juta, kecil atau besar Bu? Dibandingkan orang cuman punya 100 ribu, tapi dia sodakoh 50 ribu, gimana Bu? Perbandingannya gimana? Jauh. Iya, jadi seperti itu, bukan dari nilai yang dikeluarkan, ya, tapi bagaimana kita mengeluarkannya. Harus ikhlas, sesuai ikhlas ya, untuk meraih ridha Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Jadi hartanya halal, bersih, begitu ya, dikeluarkan dengan tidak menyakiti orang yang menerima, misalnya kata seperti itu. Jadi di sini ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam kita membaca kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil itu ada sodakoh. Di dalam amar ma'ruf ya, mengajak pada kebaikan itu ada sodakoh. Di dalam nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu ada sodakoh. Bahkan Bu ya, di dalam perjimaan ya, jima ya, suami istri ya berarti sudah nikah Bu ya. Itu ada sodakoh. Karena jika dia disalurkan pada yang haram, maka itu berdosa begitu. Jadi subhanallah, memang di dalam Islam itu begitu ya, begitu banyak hal yang kita bisa lakukan, yaitu menjadi sodakoh bagi kita begitu. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan bahwa mengapa ya di dalam kita melampiaskan syahwat kita ya, gorizah nau ya bahasanya ya, kepada istri kita itu ada pahala. Sebab apa? Sebab ya dia meninggalkan yang haram dengan mengambil yang halal. Jadi kalau meninggalkan yang haram untuk mengambil yang halal, di dalamnya itu ada sedekah dan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi bukan semata masalah yang di sini Rasulullah SAW menjelaskan itu adalah masalah pelampiasan syahwat, bukan. Tapi di sini masalahnya adalah ketika dia meletakkan yang halal itu untuk dia ambil dan meninggalkan yang haram itu untuk dia tinggalkan. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah perjimaan ya, masalah hadis ini, tapi bagaimana ya kita mengambil yang halal dan kita meninggalkan yang haram. Jadi konteksnya hadis ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ya, subhanallah, dalam aturan Islam itu, karena kita yakin ya dari awal juga sudah disampaikan bahwa aturan Islam itu paket lengkap, komplit, sempurna, sudah ya, nggak perlu yang lain, sudah cukup ya untuk kita mengatur kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan aturan-aturan Allah, insya Allah itu berarti kita bersedekah setiap waktu, begitu. Dan dengan demikian ya, ketika kita melakukan itu, maka atas setiap ketaatan kita pada aturan Allah, setiap ketakwaan kita ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu ada buah pahala yang Allah sediakan.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan walaupun sebesar zarrah itu ada balasannya. Tapi ingat sekali lagi, kejahatan atau keburukan sebesar zarrah pun ada balasannya. Jadi imbang begitu. Maka subhanallah kalau kita mengkaji aturan Islam, begitu banyak hal yang bisa memberikan kita arahan bagi kehidupan kita. Karena Al-Quran pun dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Demikian Mbak Yan ya. Sebenarnya tuh masih banyak sekali itu sebenarnya yang harus disampaikan juga Ustazah ya. Contoh-contoh juga seperti pada zaman Rasulullah, para sahabat itu sampai punya rasa iri hati yang baik. Dalam artian kok bisa ada temannya atau sahabat yang lain tuh bukan soal cari muka ya, tapi bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, luar biasa. Itu irinya. Iya. Jadi nggak ada duniawinya sekali, itu tidak ada. Betul. Tapi ya itu bagaimana ya gitu kita bisa mentransfer hal tersebut ke zaman modernisasi seperti sekarang ini yang luar biasa jet setnya gitu. Iya, Ustazah. saya mau jelaskan, ya betul, Itu memang belum ya. perlu ada reward ya. Iya, betul. Karena memang zaman kita berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Ada salah satu hadis ya, yang Rasulullah menyatakan begini, satu saat nanti ya ada orang yang mereka itu belum pernah melihatku, belum pernah istilahnya menatap wajahku, bertemu denganku, mendengar suaraku, mengikuti kajianku, kemudian berjihad bersamaku begitu ya. Tapi mereka taat kepadaku seperti kalian mentaatiku. Wah, para sahabat heran ya. Kemudian Rasul memberikan pujian ya bagi orang-orang itu nanti zamannya ya, zamannya nanti gitu. Nah, Rasul SAW menjanjikan mereka mendapatkan derajat ya seperti para shodiqin, para syuhada ya, dan mereka ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga. Kemudian para sahabat berkata, apa bedanya dengan kami begitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalian itu adalah ashabi, sahabatku. Tapi mereka itu adalah ahbabi, kecintaanku. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah mendengar suaranya. Yang ada itu adalah wasiatnya Rasul, peninggalannya Rasul berupa Al-Quran, As-Sunnah ya, dan apa yang digali dari keduanya berupa ijma' dan qiyas. Itu saja, tapi mereka taat luar biasa kepada perintah Allah. Itu mereka dapat gelar ahbabi dan dapat kedudukan yang tinggi. Jadi kita jangan pernah mempermasalahkan zaman, baik zaman kita ataupun zaman para sahabat ya. Rasulullah SAW itu ada kesempatan yang sama bagi kita untuk meraih kenikmatan yang tertinggi, insya Allah ya, dengan tekad yang kuat ya, azam yang kuat ya, disertai dengan usaha ya, kita melakukan amalan-amalan yang insya Allah senantiasa membuat kita taat kepada Allah. Begitu Mbak Yan. Iya. Aduh, kalau dengar gitu kayaknya rasanya syahdu banget, teduh hati ini, subhanallah. Sebenarnya itu indah dan mudah sekali bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita manusia ndablek, kadang-kadang suka lupa gitu loh. Nah itu ini juga ada satu pertanyaan dari saya, itu sebelum ibu-ibu bertanya tuh, ada pahala-pahala apa saja kah yang bisa kita raih di zaman seperti sekarang ini? Kalau zaman Rasulullah kan banyak tuh pahala-pahala yang bisa kita raih. Contohnya kalau jihad, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian juga ikut turut syiar bersama-sama dengan Nabi dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman kita sekarang ini yang semuanya seperti saya sudah sampaikan tadi, sudah zamannya serba canggih, serba cepat, serba instan dan lain sebagainya. Pahala-pahala yang paling sederhana yang bisa kita raih untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa, Ustazah? Iya. Selain senyum. Senyum juga pahalanya besar. Selain senyum, karena berwajah masam tanpa alasan yang syar'i juga itu kebalikan dari senyum itu ya. Rasul SAW tidak suka ya. Sebenarnya Mbak Yan, tidak ada, ini kaidah syara menyatakan begini, tidak ada perubahan hukum karena fitagiri zaman wa makan, karena adanya perubahan waktu dan tempat.
Jadi sebenarnya hukum syara itu tetap adanya. Sholat 5 waktu, contoh yang paling gampang, apa ada berubah jadi sunnah? Kan enggak ya. Dari masa Rasul SAW sampai sekarang jadi wajib dia. Sholat rawatib itu tidak ada perubahannya, tetap dia menjadi sunnah. Kemudian hukum-hukum terkait dengan sedekah, muamalah itu tetap insya Allah. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat itu tidak ada masalah, tapi yang jelas memang ada hukumnya. Itu sifatnya tetap. Kalau hukumnya begitu. iya tetap Ustazah, tapi kadang-kadang sikon ya. Nah, itu ini yang mau saya tekankan sikon ya itu Ustazah. Ya, betul. Hukumnya iya, Memang jempol. ini yang sering kita permasalahkan, Iya. begitu ya. Memang kondisi itu berbeda pada masa Rasul dengan pada masa kita. Iya. Ya, permasalahannya sekarang adalah pertama kalau kita kembalikan kepada diri kita, ya. Seringkali memang secara individual kita berada dalam kondisi keimanan ya dan ketaatan pada hukum Allah itu yang rendah. Itu yang pertama, kembali kepada diri kita. Kemudian yang kedua juga keluarga kita itu berada pada kondisi yang sama. Ya. Kaum muslim ya pada umumnya berada pada kondisi yang sama, ketaatannya kepada Allah rendah, keimanannya juga rendah. Ini fakta, kita tidak bisa pungkiri. Kemudian secara luas di luar mereka, di luar diri mereka dan keluarga mereka ada kehidupan di luar mereka. Yang itu senantiasa siap menerkam mereka ya dengan ganasnya. Karena kita semua itu jauh dari aturan Allah, termasuk di luar rumah kita begitu. Itulah yang menyebabkan sering sekali kita itu dilalaikan begitu. Sehingga memang kalau Rasulullah SAW katakan bahwa Islam itu datang dalam kondisi asing. Suatu saat nanti ya dia kembali lagi menjadi asing. Pada saat itu Rasulullah SAW katakan, berbahagialah orang-orang yang al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Sekarang Islam itu dianggap asing ibu-ibu ya? Dianggap asing nggak kira-kira Islam itu? Islam secara kafah dianggap asing. Contohnya misalnya ya, kita mau katakanlah ya berislam secara kafah dengan menutup aurat secara sempurna. Ya, bahkan keluar dari halaman rumah itu ketika orang melihat aurat wajib ditutup, itu orang anggap aneh. Misalnya ada tukang tangki datang gitu ya, tukang tangki. Ini kita lagi nggak pakai kerudung ini, ya katakanlah di teras yang di ruang tamu yang sedang terbuka begitu pintunya ya. Cepat-cepat kita masuk lah, tukang tangkinya bingung. Lah ini saya datang kok malah masuk ibunya. Oh saya dipersilakan, kan mau pakai kerudung gitu untuk menutup aurat, karena kan harus ditutupi dari laki-laki ajam ya, laki-laki asing maksudnya, laki-laki bukan mahram kan, haram untuk melihat aurat, itu kan dianggap asing begitu. Memang kita hidup serba saat ini menerapkan mau menegakkan Islam ya bagi diri kita sendiri itu juga asing. Begitu juga kehidupan di luar kita. Kita bisa katakan kita ini jauh dari Islam. Itulah yang memotivasi kita untuk kembali kepada Islam, untuk kita itu mengkaji Islam, untuk kita itu menegakkannya di dalam kehidupan kita begitu. Karena apa? Dianggap asing, betul terbukti hadisnya Rasul, banyak hadis-hadisnya Rasul yang terbukti ya, terbukti pada masa saat ini. Misalnya dikatakan bahwa suatu saat nanti ya kalian itu dikerubutin ya, seperti anjing menggerubuti makanan. Sahabat bertanya, apakah kami waktu itu jumlahnya sedikit? Enggak, jumlah kalian itu banyak gitu ya, tapi terjangkit di dalam hati kalian itu alwan, hubbud dunya wa karahiyatul maut ya, cinta dunia dan takut pada kematian. Jadi kita, keluarga kita ya itu siap ya, di luar kita itu diterkam ya, karena memang kita itu jauh dari Islam. Nah, inilah awal dari langkah kita bagaimana kita bersama-sama ya
menciptakan kondisi islami begitu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Yan tadi, kenapa ya? Bagaimana amalan-amalan kita itu sama Mbak Yan? Kalau dulu misalnya para sahabat dulu berjihad, kita gimana berjihadnya? Ya menciptakan kondisi bagaimana supaya jihad itu bisa dilakukan begitu ya. Kalau sekarang belum ada, dipersiapkan anak-anaknya untuk mampu berjihad satu saat, siapa tahu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab begitu. Nah kalau anak-anaknya tidak siap jihad gimana? Itu susah juga ya, siapa yang maju kalau begitu. Zaman-zaman sekarang anak-anak berjihad mungkin contohnya menuntut ilmu kali salah satu. Menuntut ilmu itu dari kesungguhan ya, kesungguhan kan dari kata-kata ya, jahada bersifat sungguh-sungguh, iya bisa ya seperti itu. Kalau bersungguh-sungguh iya. Jadi sekarang ketaatan yang perlu kita lakukan itu adalah yang paling awal itu adalah memahami ya bagaimana Islam itu mengatur kehidupan kita, itu yang paling penting. Dan kita mempersiapkan diri ya agar kehidupan kita diatur dengan Islam begitu. Insya Allah jika kondisi itu sudah ada jawil imani, kemudian di sekitar kita ada orang yang kita ajak bersama-sama ya, agar kita itu senantiasa ya taat pada aturan Allah, insya Allah ya amalan-amalan itu mudah. Ya kalau kaitannya dengan kondisi masing-masing orang, insya Allah bisa menyesuaikan. Contohnya misalnya kalau sekarang kan ya, kalau sekarang ibu-ibu yang bekerja di kantor begitu kan, misalnya dapat tugas kayak Mbak Yan gini atau saya misalnya, kita insya Allah bisa menyesuaikan diri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, insya Allah. Jadi kita memahami ya bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana tugas kita, bagaimana posisi kita ya, bagaimana aturannya di dalam Islam, dan insya Allah ketika kita jalani sesuai dengan Islam itu ada nilai pahala di dalamnya. Banyak sekali sebenarnya pahala ya Ustazah ya. Betul, jalannya banyak sekali. Iya, banyak. Tatapan begini dengan Ustazah dengan ikhlas aja udah Iya, pahala. insya Allah ya, nggak ada rasa benci gitu ya. Jadi itu jadi kayaknya enak aja gitu ya. Al-hubbu ilallah itu ya, dan iya cinta karena Allah gitu amin. ya. Al-hubbu Terlihat lillah dari gitu mata ya. emang kalau orang cinta tuh ya. Juga dengan ibu-ibu yang hadir gitu. Insya Allah. Iya. Oke, ibu-ibu ada yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini? Kayaknya lumayan nih, sudah ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sugiono dari Majelis Taklim Al-Majlis. Iya. Deketin Bunda. Iya. Dari penjelasan yang disampaikan sepertinya mudah sekali kita mendapatkan pahala. Yang saya akan tanyakan Ibu Ustazah, apakah cukup dengan amalan-amalan tersebut kita berhak masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ini amalan kita berhak masuk surga. terus terang ini pertanyaan yang berat. Bagi yang bertanya maupun yang menjawab. Pasti. Karena apa Bu? Saya tidak berhak menentukan orang itu masuk surga atau bukan. Ya. Tapi memang saya sebagai seorang yang menyampaikan ya harus menyampaikan bagaimana Islam itu mengatur. Nah, apakah amalan-amalan yang disebutkan tadi itu ya bisa menghantarkan kita kepada surga? Saya jawab bisa. Bisa. Tapi tidak cukup hanya dengan amalan tadi. Karena apa? Karena di Quran surat Al-Baqarah saya juga pernah jelaskan ayat 208 itu kita diperintahkan untuk udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi aturan Islam itu luas, lengkap mengatur kehidupan kita. Dan itu memang harus kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di setiap perbuatan baik kita ibu-ibu, kita mungkin harus ya kita harus ya
bukan mungkin, saya sering sekali ucap kata mungkin itu salah ya. Kita harus ya senantiasa mengingat, bahwa di setiap kebaikan yang kita lakukan ada pasti ya banyak juga keburukan yang kita lakukan. Begitu. Sehingga amalan-amalan kita itu senantiasa dihisap oleh Allah itu setiap waktu. Saya katakan itu setiap detik. Bahkan sampai dikatakan yang seberat zarrah pun Allah berikan balasannya. Keburukan seberat zarrah pun juga Allah berikan balasannya. Sehingga kalau dikatakan apakah amalan-amalan itu bisa mengantarkan pada surga? Bisa. Tapi tidak cukup jika ya kita tidak melakukan ketaatan itu keseluruhan. Pertama ya terhadap diri kita, ya, cara berpakaian, makan, minum kita, tidur kita dan sebagainya. Kedua terhadap Allah ya hubungan kita dengan Allah, bagaimana ibadah mahdhah kita, sholat, zakat ya, kemudian naik haji dan sebagainya. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sama manusia. Nah ini yang paling banyak ya, hubungan kita dengan sama manusia, muamalah, saling pinjam meminjam, jual beli ya, hutang piutang ya, kemudian kehidupan bertetangga, bahkan lebih luas lagi kehidupan kita dalam masyarakat, lebih luas lagi kehidupan kita bernegara ya, di dalam dunia dan seterusnya. Itu semua diatur oleh aturan Islam dan wajib kita taati secara kafah. Sehingga amalan-amalan ini begitu banyaknya Bu, bahkan sampai dikatakan ya di Al-Quran itu ilmu manusia itu dibandingkan dengan ilmunya Allah ya itu laksana kalau kita di laut itu ini kan tangan kita kemudian jatuh satu tetes, yang satu tetes ini ilmunya manusia, ilmu Allah itu seluas lautan. Itu perbandingannya, sehingga aturan-aturan Allah itu wajib untuk kita pahami, sehingga dia menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Banyak Bu dimensinya. Misalnya ini saya katakan, kalau kita bekerja, ya ada ibu-ibu yang bekerja ya, insya Allah ya. Nah itu bekerja itu kan banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di sana. Nah ini harus dicari tahu, bagaimana ya hukumnya aktivitas kita ini menurut aturan Allah. Misalnya kita cara berpakaian ya, kemudian sikap kita terhadap rekan kerja sesama perempuan atau rekan kerja lain jenis, itu ada aturannya di dalam Islam. Jadi senantiasa berada di dalam ketaatan itu insya Allah ya, insya Allah akan meminimalisir amalan-amalan buruk kita. Karena kan kita tidak pungkiri ya Bu ya, pasti kita itu akan melakukan amalan-amalan yang buruk atau kesalahan-kesalahan yang Allah tidak ridhoi ya, sehingga amalan-amalan baik kita itu wajib diperbanyak. Bahkan di amalan-amalan baik kita Ibu ya, katakanlah di kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita harus senantiasa khauf, takut, kita harus senantiasa khawatir dalam artian positif ya, bahwa amalan baik kita itu jangan-jangan bisa jadi Allah itu tidak terima, begitu. Sehingga kita tidak menjadi katakanlah bangga dengan banyaknya amalan baik ibu-ibu ya, karena sekali lagi bisa jadi itu belum tentu itu diterima di sisi Allah. Tapi yang wajib kita lakukan, berusaha terus melakukan amalan itu sesuai dengan hukum Allah. Insya Allah Bu, insya Allah kalau nantilah kita sama-sama buktikan di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu kan hari perhitungan Bu ya. Hari perhitungan kan ditimbang nanti amalnya. Wazannya mana? Wazan itu timbangan. Wazan yang kanan atau wazan yang kiri ya. Kalau berat yang kanan subhanallah ya, diberikan kitab catatannya dari sebelah kanan ya, ada ya. Kalau lebih berat yang kiri diberikan dari sebelah kiri dengan cara yang berbeda. Udah tahu tuh itu sudah tahu. Udah ngerti. Iya, jadi senantiasalah bersikap
takut tidak diterima amal kita dan berharap amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Nah ini Ustazah, ada satu yang ingin saya tanyakan, yaitu ketakwaan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, interaksi kita dengan suami, anak-anak dan lain sebagainya. Ketakwaan apa yang paling unggul, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masalah unggul-unggulan kita tidak Islam itu tidak mengunggulkan satu amal ya dibandingkan amal yang lain. Misalnya ada yang mengatakan kita itu lebih baik yang individu dulu baru hubungan dengan yang manusia lain. Tidak, itu adalah ketaatan yang Allah sudah gariskan, itu dilaksanakan secara bersama-sama. Oke. Ini kayaknya saya lebih menyentuh lagi, menyentuh lagi. Kayak contoh kayak gini, kayak ada pernah kita dengar cerita, mungkin sudah pernah dengar cerita semua ya. Ada seorang istri, ya ditinggal suaminya pergi bertugas. Pergi bertugas, kemudian istilahnya untuk komunikasi dengan suaminya kan tidak ada sama sekali. Ayahandanya sakit. Nah, itu amanah suami. Saya tinggalin kamu di rumah dengan anak-anak. Tidak ada kata yang lain-lain. Istri pun, iya, saya jaga. Gitu kan itu. Nah, setelah dia pergi, ayahanda sakit. Nah, istri ini akan pergi menjenguk ayahandanya, tetapi izin dari suami belum dia dapatkan dan ingin ngontak suami mau lewat mana gitu. Dulu nggak ada WhatsApp ya? WhatsApp nggak ada WhatsApp. Ustaz, boro-boro WhatsApp, BBM apalagi kan? Kalau bisa lewat Facebook dah. Nggak bisa ngontak jadi. Itu gimana? Itu ketakwaan kepada itu salah satu itu gimana? Iya. Pahalanya gimana? Kalau saya tinggalin papa saya kan lagi dalam keadaan sakit, saya tinggalin dulu deh. Paling penting papa saya. Walaupun suami saya nggak tahu saya kemana gitu ya. Itu ikut kitabnya kisahnya masyhur Ibu-ibu ya. Masyhur banget. Insya Allah ya, masih terkenal ya, kita sudah tahu terkenal, ya. Itu karena memang sampai Rasulullah SAW di akhir kisah itu kan memuji wanita ini ya dengan ganjaran yang luar biasa besarnya karena ketaatannya kepada suami. Kalau dikatakan mana yang utama, berarti kita harus melihat masing-masing konteksnya. Bagi seorang istri, tentu ketaatan pada suami itu adalah amalan yang sangat-sangat utama. Bagi seorang suami, menafkahi istri itu adalah amalan yang sangat-sangat utama. Ya kan, jadi masing-masing konteksnya kita lihat. Bagi seorang anak, ya, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu adalah ketaatan yang paling utama. Tapi apakah satu ketaatan artinya satu hukum Allah itu lebih di atas hukum Allah yang lainnya? Tidak. Tapi kan masing-masing nanti kita akan melihat konteksnya. Bagi seorang pekerja, mentaati akad kerja dan bekerja ya yang diridhoi oleh Allah itu adalah amalan yang utama. Jadi kita melihat masing-masing konteksnya. Nah, bagi seorang istri tadi itu pesan suaminya jangan pernah meninggalkan rumah. Begitu. Jadi walaupun ayahnya sakit keras, bahkan sampai di kisah itu dikisahkan meninggal ya. Beliau tidak datang. Karena apa? Menjenguk ayah, melayat ke sana itu di bawah ketaatan pada suami. Ya, itu kan konteksnya suami nggak bisa dihubungi, Bu ya. WhatsApp nggak bisa gitu ya. Nggak ada HP Android dulu, nggak bisa BBM, nggak bisa SMS kan. Ya kalau sekarang kan, kecuali suaminya ada di kutub utara kali ya, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi, ya itu konteksnya, Mbak. Ya, jadi kalau sekarang kan kita meletakkan ya ketaatan itu di ala kulli hal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada segala hal. Oke, Bunda silakan, ada yang ingin bertanya? Ada? Bunda, Umi silakan Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosna, ini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Ibu. Yang saya mau tanyakan adalah Ustazah, mengapa seringkali berat bagi kita menerima kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang? Dan yang kedua, mengenai dengan amal ibadah kita tadi, apakah kita beramal ibadah terus kita ada umpamanya membuat kejahatan, apakah terhapus dengan amal ibadah kita tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustazah. Wabarakatuh. Iya. Yang pertama keren tuh Ustazah.
Mengapa berat? Sulit sekali Sering nggak kelebihan ibu-ibu orang ya? lain. Sering nggak? Ada ibu-ibu yang kelebihan uang gitu ya, kita yang meriang gitu ya. Ada ibu-ibu yang kelebihan mobil, kita yang pusing gitu. Padahal mobil-mobilnya dia, uang-uangnya dia gitu ya. Kok kita yang kita yang repot gitu. Pertanggungjawaban juga dia yang tanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Sulit, kenapa kita sulit menerima kelebihan orang lain? Karena masih di dalam diri kita itu belum bisa menempatkan yang namanya goriza bako. Ada goriza bako ya. Jadi goriza bako itu adalah naluri untuk mempertahankan diri pada setiap orang. Itu yang kita tempatkan itu tidak sesuai dengan bagaimana Allah memerintahkan. Contohnya misalnya dalam hal dalam hal kekayaan. Ini yang paling umum ya. Seringkali orang itu kan dikaruniai kelebihan oleh Allah. Ingat Bu ya, di Lauhul Mahfuz itu masing-masing orang sudah ditulis rezekinya. Gitu. Ada yang banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi segitu-gitu juga dapatnya. Ada yang tidur-tiduran, uang masuk terus setiap menit gitu kan Bu ya. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sebenarnya Allah telah gariskan ketika itu ya, sudah ada di Lauhul Mahfuz ya. Sebegitu yang memang Allah berikan kepada kita. Jadi harus bersikap syukur terhadap apa yang diberikan dan bersabar atas apa yang tidak diberikan, begitu. Jadi perkara kaum muslim itu jadi baik semuanya. Nah, mengapa sulit sekali? Bisa jadi juga ya, dan sering kali ini karena memang kurang paham ya, kurang paham bagaimana yang menempatkan tadi itu ya, naluri kita itu pada pengendalian yang benar. Nah, ini banyak sekali hubungannya dengan mafhum, dengan pemahaman kita terhadap aturan-aturan Allah. Seseorang jika memahami bagaimana Allah mengatur kehidupannya, insya Allah dia akan mampu menempatkan nalurinya tadi itu agar sesuai dengan aturan Allah. Contohnya misalnya orang kaya, kita kan pahami ya, orang kaya itu lebih tidak tenang daripada orang miskin yang bersabar dan bersyukur. Karena apa? Orang miskin mau pintu rumah juga dibuka, tidur enak, tidur nyenyak, dia nggak takut orang masuk. Tapi orang kaya kan kalau punya uang harus ada brankas, harus gemboknya lipet-lipet, ngapal passwordnya, nomornya digital berapa ya? Udah ada pasang CCTV. Ya nggak Bu? Lupa gembok, tidur semalaman nggak nyenyak gitu ya. Pas bangun pagi-pagi badan nggak seger, meriang. mikirin ada nggak orang masuk nanti. Itu fakta. Tapi orang kaya yang tenang juga banyak Bu, banyak insya Allah yang taat pada Allah banyak. Artinya apa? Artinya seandainya kita memahami aturan Allah insya Allah, dan memang banyak terjadi masyarakat umumnya itu memang jauh, saya katakan sekali lagi, jauh dari Islam, sehingga yang terjadi adalah terhadap kelebihan orang lain itu tidak bisa menerima. Jadi ibu-ibu dan pemirsa di rumah ya, insya Allah ketika kita dekat dengan aturan Allah ya, kehidupan pribadi kita, kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara ya, bahkan kehidupan di dunia begitu, insya Allah dengan aturan Allah itu menjadi ma'ruf, menjadi baik, insya Allah. Bahaya sekali aturan Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah amal ibadah kita itu kalau kita ada kejahatan apakah hapus? Dengan amalan ya. Sekali lagi kalau itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas Bu, ada timbangan. Ada timbangannya nanti. Memang ada kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghapus kejahatan, dan ada juga kejahatan-kejahatan yang bisa menghapus kebaikan. Tapi itu harus ada dasarnya. Contohnya misalnya salah satu hadis mengatakan ketika kita membicarakan orang ya, nah itu kan kebaikannya pindah ke orang yang dibicarakan, kan difitnah, dan kejahatan orang ini pindah ke dia. Istilahnya itu orang yang bangkrut, lebih dari bangkrut, celaka. Nah itu ada dalilnya, itu kita tahu. Jadi kalau ngomongin orang ibu-ibu, mohon maaf ya, ingat kebaikan kita pindah ke dia, kita nggak ridho kan, oh itu keburukan dia pindah ke kita, ya Allah gitu ya.
Nah itu salah satunya. Tapi kalau secara umumnya, wallahu a'lam. Ya begitu. Ada lagi Bunda? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurmiati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Abudu. Begini Ustazah, saya menanyakan, apakah kita boleh mengambil sikap begini, sikap cuek begitu? Pokoknya saya sudah baik dan taat pada Allah, orang lain mau berbuat apapun itu bukan urusan saya. Gitu. Cuek dengan sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apatis wabarakatuh. abis. Iya ya, Cuek jadi abis. Sapa lu gue gitu aja. Iya, Sapa mau lu sapa gue. mau nyungsep, mau nyungsep, udah ngapain? Nungging gitu terserah ya. lo gitu. Ya Allah, gitu Subhanallah. ya. Nauzubillah min zalik, Bu ya. Mungkin orang yang seperti ini harus diingatkan satu hadis. Ini penggalan, wa man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa bangun pagi kemudian dia hanya memperhatikan urusan dunianya saja, tidak memperhatikan urusan kaum muslim, saudaranya yang lain, falaisa minhum. Maka dia bukan bagian dari kaum muslim. Nah, kalau kita bukan bagian dari kaum muslim, kita mau jadi kaumnya siapa, Bu? Ya. Jadi kalau memang merasa ya mengakui diri sebagai seorang muslim, sikap peduli, sikap saling menasehati ya, sikap saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dijaga betul. Kita tidak bisa juga cuek gitu ya, oh keluarga saya udah baik, saya udah baik begitu ya, terserah aja keluarga yang lain mau bagaimana juga buruknya. Nah itu harus dihilangkan, karena itu bukan sikap seorang muslim. Bahkan terhadap saudara ya, kita diperintahkan untuk uhibbuki atau uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, gitu ya Rasulullah SAW. Jadi tapi jangan sama lawan jenis yang bukan mahram ya, nanti ada fitnah-fitnah kita katakan aku mencintaimu karena Allah, ini baik. Itu gambaran ya bahwa kita tidak boleh bersikap cuek gitu. Wajib kita peduli urusan kaum muslim itu, Bu, bukan hanya urusan keluarga besar kita atau urusan kita dengan tetangga-tangga kita atau urusan dengan satu kampung kita, enggak. Tapi urusan kaum muslim itu meliputi seluruh dunia, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dikatakan bahkan kaum muslim itu laksana satu tubuh. Ya, jika ada satu bagian anggota tubuhnya yang sakit, semua tubuhnya itu merasakan sakit begitu. Jadi kalau kaum muslim sekarang di satu bagian dunia sedang dibombardir katakanlah ya, atau sedang mengalami penyiksaan dan sebagainya, ya harus kita itu merasakan sakitnya juga begitu. Ya, gitu Mbak. Silakan buat bunda-bunda saya yang terhormat ya, ingin bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Abudu. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ibu Ustazah, apakah boleh kita iri terhadap orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita iri terhadap orang lain? Iri yang bagaimana kah itu? Nah, saya bilang boleh. Iri yang mana? Boleh. Tadi kan boleh. ada sahabat yang iri ya. Tapi iri yang bagaimana? Bagaimana dulu gitu. Iri itu boleh pada dua. Saya katakan dua. Yang pertama, ya ini ada hadisnya, Bu. Ya. Yang pertama, iri pada orang yang berilmu. Itu dia. Dan, nah ada dannya, dan mengamalkan ilmunya dan membagi ilmunya kepada orang lain. Jadi ilmunya bermanfaat. Iri pada orang yang ilmunya memiliki banyak ilmu dan ilmunya bermanfaat itu boleh, bahkan harus, Bu. Cakupannya luas ya, Bu. Jika itu membuat kita itu berpacu untuk seperti dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ya ilmu ini banyak ya, mencakup luas ya. Ya terutama ilmu agama, karena kita wajib ya mengkaji dan mengamalkan. Kemudian yang kedua, kepada orang yang kaya. Dan itu tadi di hadis itu meninfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya, ya mau bagikan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan ya, untuk kebaikan.
Jadi Bu boleh ya, bahkan harus iri pada dua orang ini, begitu. Jika itu membuat kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, begitu. Jadi ada iri itu. Nah, selain dari dua kelompok ini tidak ada iri. Jadi dan juga rugi iri ya, iri sama orang kaya yang punya villa 10, mobil 20 begitu ya, emas beranten-renten ya. Tapi dia kikir, bakhil. Itu jangan iri Bu. Aduh Ibu. Bahkan berdoa aja supaya nggak seperti itu begitu. Atau kepada seorang yang punya ilmu banyak tapi pelit. Iya. Aku nih udah sekolah jauh-jauh loh. Oh sampai sana, negeri ini, negeri itu gitu. Enak aja mau. Nah, kan oh iya ya. Ya, itu jangan iri sama orang seperti itu. Bahkan berdoa supaya tidak seperti itu. Begitu. Dijauhkan seperti itu Ustazah ya. Iya. Kadang-kadang gimana Bunda? Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia juga kadang-kadang melihat iri itu juga sangat disayangkan sekali kalau kita melihat hal yang negatif. Harusnya yang positif agar kita bisa terpacu ya Ustazah ya. Baik, kesimpulannya Ustazah dari percakapan kita di kesempatan kali ini. Subhanallah ya Ibu, menyenangkan memang kalau kita bicara bagaimana saling ingat mengingatkan antara kita ya, begitu. Dan pahala atas setiap ketaatan itu insya Allah didapatkan oleh seorang yang beriman itu ketika dia senantiasa terikat pada aturan-aturan Allah. Dan pahala setiap ketaatan itu meliputi fi kulli syai'in, semua perkara. Mulai dari perkara individu, perkara bermasyarakat, bernegara di seluruh dunia. Gitu ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu ibu-ibu, memang inilah momen kita hari-hari terakhir menjelang Ramadan ini, meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah dan berusaha untuk membinanya, sehingga di luar bulan Ramadan, bulan-bulan sesudah Ramadan, kita senantiasa berada di dalam ketaatan itu. Mana tahu suatu saat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Mana tahu ya, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Subhanallah, kalau kita berada di dalam ketaatan, insya Allah ya, kematiannya ditunggu oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Terima kasih banyak Ustazah. Ada luar biasa sekali, semakin bertambah ilmu ya. Subhanallah. Saya juga terima kasih buat bunda-bunda yang sudah hadir walaupun sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi bisa punya waktu ya, bisa hadir di studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Saya salut, terima kasih banyak. Mungkin persoalan kita yang terakhir Ustazah. Ibu-ibu ya dalam di acara Cahaya Ramadan kita kali ini. Terima kasih banyak, salam buat keluarga semua. Demikianlah pemirsa perbincangan kami dalam acara Cahaya Ramadan di kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Ustazah tadi tentunya dapat bermanfaat bagi kita dan semakin menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مهما يكون الصار شوفت الحبيب صار